Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bomantara, moderator kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang CV. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari Next. Yang pertama adalah Sofiatul Aziza, yang kedua adalah Salsabila Balkis, ketiga Satya Ananda Ratno, keempat Diva Putri, kelima Bagus Wahyu, dan keenam saya sendiri Bomantara Haryono. Next. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut, sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuan agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis CV. CV ada 3, yaitu CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. Untuk CV bersaham ini memiliki karakter khas, karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa direbut oleh sekutu aktif maupun sekutu pasif. Dari masing-masing dapat mengambil 1 saham atau lebih. Tetapi saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan, karena untuk menarik modal yang telah disetorkan itu tidaklah mudah. Dengan kata lain, adanya tujuan saham yaitu untuk menghindari adanya modal beku. Sedangkan CV murni, CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat 1 sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya hanya berperan sebagai sekutu komanditer. Untuk CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun, dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sedangkan firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komanditer. CV memiliki 2 jenis sekutu, yaitu sekutu saling melengkapi dan kemitraan sekutu terbatas. Sekutu saling melengkapi adalah sekutu aktif yang menjadi administrator persekutuan dan memungkinkan untuk melakukan kesepakatan kepada pihak ketiga. Sedangkan kemitraan sekutu terbatas, sekutu persekutuan komanditer pasif tidak ikut dalam mengelola persekutuan dan adil termasuk modal dalam persekutuan. Jika perusahaan merugi, mereka hanya bertanggung jawab sebesar modal mereka dalam persekutuan itu. Next. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri CV. Yang pertama ada memiliki pendiri dua orang atau lebih. Yang kedua terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga ada sekutu aktif mengelola perusahaan, dan yang keempat ada sekutu pasif menanamkan modal. Yang kelima hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, dan yang keenam modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Dan yang terakhir, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Baik, selanjutnya ada kelebihan CV dan kekurangan CV. Untuk kelebihan CV yang pertama ada proses pendirian yang relatif mudah.
Lalu yang kedua ada lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan usaha. Lalu yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudian ini karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. Lalu ada kekurangan CV, yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Lalu selanjutnya sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif untuk komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibanding sekutu lainnya. Yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Keempat, kerugian ditanggung secara bersama-sama, lalu yang terakhir modal susah ditarik kembali. Ada juga beberapa contoh CV. Yang pertama adalah makanan. Contoh CV makanan adalah CV Safajaya, CV Catering Ibu Surabaya. Yang kedua ada fabrikasi mesin. Contoh CV fabrikasi mesin adalah CV JMIP, CV Industri Kreatif Madiun. Yang ketiga ada IT. Contoh CV IT adalah CV Bahteri Buana, CV Global Solusindo Teknologi, atau CV Adisaya IT Konsultan. Yang keempat ada CV pertanian. Contoh CV pertanian adalah CV Agrindo Farm and Food, CV Sadewa Agrijaya. Dan yang kelima ada CV perdagangan. Contoh CV perdagangan adalah CV Unicorn, CV Senandung Ibu Pertiwi, atau CV Maino Trading. Kita masuk pada cara dan prosedur mendirikan CV. Yang pertama adalah menentukan 2 pendiri CV. Sebagaimana syarat berdirinya adalah minimal ada 2 orang atau lebih. Anda diharuskan menentukan siapa 2 orang atau lebih yang menjadi pendiri CV. Yang kedua adalah menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Di antaranya adalah yang pertama, dokumen-dokumen yang telah disebutkan menjadi persyaratan pendirian CV. Yang kedua, nama yang akan digunakan di CV. Yang ketiga, mengisi resume Anda untuk melengkapi tujuan dan sasaran Anda. Yang berikutnya adalah nama sekutu yang dinantikan akan berkuasa. Yang terakhir adalah pendaftaran tanggal akte. Yang ketiga, membuat akte pendirian dari notaris. Yang keempat adalah membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Yang kelima adalah mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keenam, mengurus NPWP. Selain NPWP, Anda diharuskan memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan CV. Yang ketujuh, mendaftarkan ke pengadilan negeri. Yang kedelapan adalah mengurus izin usaha. Yang kesembilan, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kesepuluh, mengumumkan ikhtisar resmi. Yang ke-11, mengurus nomor induk berusaha atau NIB di Online Single Submission, OSS. Yang berikutnya adalah dasar hukum CV. Dasar hukum keberadaan CV disebutkan dalam beberapa sumber hukum, yaitu di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 19, 20, dan 21, yang membahas tentang pendirian, pemodalan, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komunditer. Sekian dari kelompok kami. Baik, presentasi ini akan dikembalikan lagi kepada moderator, Mas Muhammad. Silakan, Mas Muhammad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, akan dijawab di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.